Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham perseroan. Dalam RUPS pagi ini akan dipandu oleh saya, Ranti, Corporate Secretary Perseroan. Masih dalam suasana tahun baru, dalam kesempatan ini atas nama manajemen Perseroan kami mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada Bapak dan Ibu pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham. Terima kasih atas kehadiran para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui Electronic General Meeting Shareholders Zoom Webinar yang disediakan oleh KSEI pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Excel Axiata Tbk tahun 2024. Saya perkenalkan terlebih dahulu Direksi Perseroan yang hadir langsung di Gedung Excel Axiata, yaitu Ibu Dian Siswarini, Presiden, Direktur, dan Chief Executive Officer. Bapak Ferus Ikhwan bin Abdul Malik, Direktur dan Chief Finance Officer. Ibu Yesi Deyo Setia, Direktur dan Chief Enterprise Business and Corporate Affairs Officer. Bapak David Arkelus Oses, Direktur dan Chief Commercial Officer Consumer. Bapak Abhijit J. Navalekar, Direktur dan Chief Commercial Officer Home and Conversion. Bapak I. Gede Darmayusa, Direktur dan Chief Technology Officer. Saya perkenalkan Dewan Komisaris yang hadir langsung di Gedung Excel Axiata, yaitu Bapak Muhammad Khatib Basri, Presiden Komisaris. Bapak Julianto Sidarto, Komisaris Independen, Ketua Komite Audit dan anggota Komite Resiko dan Kepatuhan. Selain itu saya perkenalkan anggota Dewan Komisaris yang hadir secara virtual, Bapak Mulyadi Raharja, Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Audit. Ibu Yasmin S. Wiryawan, Komisaris Independen dan Ketua Komite Resiko dan Kepatuhan. Dr. Hans Wijaya Surya, Komisaris dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Berikutnya anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir Gedung Excel Axiata, Bapak M. Hira Kurnia, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Bapak B. Telim, anggota Kominasi dan Remunerasi yang hadir secara virtual. Berikutnya anggota Komite Audit yang juga hadir secara virtual, Ibu Nita S. Ruslim. Bapak Beni Rejo S., anggota Komite Audit. Berikutnya anggota Komite Resiko dan Kepatuhan yang hadir secara virtual, Bapak Abid Adam. Saya perkenalkan juga lembaga penunjang independen yang terdaftar di OJK yang akan membantu penyelenggaraan IRUPS pada pagi hari ini yang hadir secara langsung di Gedung Excel Axiata, yaitu Notaris Bapak Aulia Topani SH yang akan menyusun risalah rapat hari ini. Dan PT Datindo Entricom sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan dalam pelaksanaan IRUP, serta Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Rosya dan rekan, dan Kantor Konsultan Hukum Maramis Purba Santi Singara Law Firm yang hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Risiko dan Kepatuhan, serta hadirin yang terhormat. Terima kasih atas kehadirannya baik secara langsung
maupun secara elektronik melalui sistem isi KSEI dalam rapat umum pemegang saham luar biasa ini yang selanjutnya akan disebut rapat. Rapat secara resmi saya buka pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pada rapat hari ini terdapat 2 mata acara sebagaimana dapat dilihat pada layar. Bapak Khotib, dapat kami sampaikan bahwa dalam rapat pada hari ini dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlahnya sebanyak 10.399.489.776 saham, atau jumlah tersebut mewakili sebanyak 79,5558% saham dari total 13.128.430.665 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan rapat ini. Dengan demikian rapat dapat diselenggarakan dan dapat mengambil putusan yang sah serta mengikat. Terima kasih. Saat ini, perseroan berencana untuk melakukan perubahan kegiatan usaha berupa penambahan bidang usaha baru berdasarkan KBLI tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Terdapat penambahan 26 kegiatan usaha perseroan yang rinciannya dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan pada layar. Sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha berupa penambahan kegiatan usaha baru, perseroan telah menunjuk penilai independen yang terdaftar di OJK, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Roche dan rekan, yang selanjutnya akan disebut KJPP, untuk memberikan studi kelayakan tentang perencanaan perubahan kegiatan usaha. Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha, perseroan telah mempersiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan operasional atas penambahan kegiatan usaha tersebut. Berdasarkan analisis kelayakan berupa penambahan kegiatan usaha baru dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang telah digunakan oleh KJPP, diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut, yang rincian angkanya telah dipublikasikan dalam keterbukaan informasi perseroan. Perseroan perlu melakukan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Ringkasan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha berupa penambahan bidang usaha dapat dilihat pada situs web perseroan. Terima kasih Ibu Dian dan Ibu Yesi atas pemaparannya untuk mata acara pertama. Selanjutnya kita memasuki ke acara sesi tanya jawab untuk mata acara rapat pertama. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang ingin bertanya agar dapat menyampaikannya melalui platform isi KSEI. Selanjutnya, saya persilakan Corporate Secretary untuk dapat memandu dan membacakan pertanyaan dari pemegang saham yang dilanjutkan dengan memandu sesi pengambilan suara. Terima kasih Pak Khatib. Baiklah, saya akan menanyakan kepada notaris apakah terdapat pertanyaan yang masuk dari pemegang saham dan atau kuasanya. Saya akan membacakan pertanyaan pertama dari Bapak Denis Tahar dengan pertanyaan, bagaimanakah pengaruh kegiatan usaha pada kondisi keuangan perseroan? Untuk menanggapinya, saya mengundang Ibu Dian Siswarini untuk menanggapi pertanyaan pertama. Silakan Ibu. Pendapatan yang dihasilkan atas perubahan kegiatan usaha pada tahun pertama proyeksi sebesar lebih dari 3 triliun dan mengalami pertumbuhan rata-rata hingga tahun 2027 sebesar 14% dengan rata-rata margin laba kotor sebesar 67%. Perubahan kegiatan usaha ditargetkan untuk meningkatkan skala usaha perseroan serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pendapatan dan juga laba bersih di masa yang akan datang. Ya, pertanyaan kedua dari pemegang saham Retno Wulan.
dengan pertanyaan, kapan Perseroan menargetkan untuk melaksanakan kegiatan usaha baru tersebut? Untuk menanggapinya, saya mengundang Ibu Yesi untuk dapat menjawab. Silakan Ibu. Perseroan menargetkan untuk menjalankan kegiatan usaha baru pada kuartal ke-1 tahun 2024 dengan ketentuan bahwa seluruh perizinan dari kementerian atau instansi terkait sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha tersebut telah diperoleh. Pada tanggal 25 September 2023, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Dr. David Robert Dean selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan. Untuk memenuhi ketentuan pasal 27 dan pasal 9 PUJK 33 tahun 2014, Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan pengunduran diri Dr. David Robert Dean sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan melalui surat nomor 1640 tahun 2023 tanggal 25 September 2023 perihal laporan informasi atau fakta material pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan. Disampaikan oleh Bapak Yanuar Tirta dengan pertanyaan, apakah akan terdapat komisaris baru pengganti Dr. David Ardin? Sampai dengan saat ini belum terdapat pengganti Bapak Dr. David Robert Dean sebagai anggota Komisaris Perseroan. Dalam hal terdapat calon anggota Dewan Komisaris yang akan menduduki komposisi Dewan Komisaris Excel Axiata, Perseroan akan menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, maka dengan ini saya menutup rapat umum pemegang saham luar biasa PT Excel Axiata Tbk pada pukul 9.58 waktu Indonesia Barat dengan ucapan terima kasih kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan serta hadirin sekalian. RUPS pada pagi hari ini, dengan demikian rapat umum pemegang saham luar biasa PT Excel Axiata Tbk secara elektronik telah selesai dilaksanakan. Atas nama manajemen dan tim yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham, kuasa pemegang saham, serta hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat beraktivitas kembali.